Mukjizat yang Allah berikan kepada mereka adalah mukjizat yang bersifat sementara saja. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang sangat istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kabar gembira, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selayaknya sebagai umat Islam, kita antusias dan berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan ladang amal kebaikan bagi kita semua. Maka sepatutnya kita mempersiapkan diri menyambut bulan tersebut dengan mengetahui atau dengan mengingat-ingat kembali kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Para ulama menyebutkan di antara kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai raja dari segala bulan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Sayyidus Syuhuri Ramadan, raja dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan sebagai raja dari segala bulan? Dinamakan raja dari segala bulan adalah karena bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan melebihi keutamaan-keutamaan yang ada di 11 bulan lainnya. Bahkan keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Maka dinamakan dengan Sayyidus Syuhuri, raja dari segala bulan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, serta pembeda dari yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang Allah berikan kepada mereka adalah mukjizat yang bersifat sementara saja. Misalnya Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tongkat tersebut juga bisa membelah lautan. Ada Nabi Sulaiman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada beliau, bisa berbicara dengan bangsa jin dan bangsa binatang. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah mukjizat yang sangat istimewa, yang sampai saat ini kita bisa melihatnya dan merasakan keagungannya, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quranul Karim akan kekal sampai hari kiamat kelak nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Setelah itu dari Baitul Izzah, Al-Quran tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril sedikit demi sedikit, ayat demi ayat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka,
serta membelenggu para syaitan-syaitan yang selalu mengganggu umat manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar asyayatin. Apabila tiba bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup semua pintu-pintu neraka serta mengunci atau membelenggu para syaitan-syaitan. Membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, seolah-olah di bulan suci Ramadan tersebut tidak ada jalan menuju ke neraka, hanya ada jalan menuju ke surga. Maka sungguh sia-sialah orang-orang yang tidak mau memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala hanya membuka pintu-pintu surga. Adapun dibelenggunya para syaitan, mungkin ada yang bertanya, bukankah di bulan suci Ramadan ada juga orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam hadis tadi disebutkan syaitan-syaitan tersebut dibelenggu. Para ulama menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu sebahagian syaitan saja, pembesar-pembesar syaitan. Sedangkan syaitan-syaitan yang kecil tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengganggu umat manusia. Para ulama yang lain berpendapat bahwa syaitan-syaitan tersebut dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang menyebabkan maksiat adalah nafsu yang ada pada diri seseorang. Karena dia sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbawa juga untuk melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Yang terakhir, di antara keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah terdapat di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Bayangkan beribadah di malam Lailatul Qadar itu sebanding atau bahkan lebih mulia daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur selama itu, tetap mungkin kita tidak akan mampu untuk menjalankan ibadah selama itu. Maka berbahagialah bagi mereka yang memfokuskan diri 100% pada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu anugerah yang luar biasa sekali dan menjadi bekal bagi kita untuk masuk ke surganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan semua ini, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan untuk membersihkan diri kita yang selama 11 bulan yang lalu mungkin sempat berbuat salah, berbuat silap, berbuat dosa. Maka inilah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan Allah berikan kepada kita keluasan rezeki sehingga kita bisa melewati musibah yang tertimpa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.